organisasi, disiplin ideologi, disiplin teori, disiplin gerakan, dan setelah semua itu adalah disiplin tindakan. Maka hari ini dalam semangat kritik dan otokritik yang menjadi bagian dari langkah kerja partai kita, saya mengajak kita semua untuk merenung dan bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita melaksanakan dengan penuh ajaran Bung Karno tersebut? Kalau saya akan menjawab dong. Sudahkah kita membuktikan bahwa kita layak disebut sebagai kader partai pelopor? Kalau saya katakan belum. Pertanyaan bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk mempertajam, memperkuat kembali arah perjuangan kita, agar cita-cita besar yang diwariskan Bung Karno tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar kita hidupkan dalam kerja nyata dan pengabdian yang konsisten. Sebab Bung Karno mengajarkan kepada kita, salah satu ciri daripada pejuang sejati ialah satunya kata dengan perbuatan, satunya mulut dengan tindakan. Saya tidak butuh kader yang hanya pandai beretorika. Saya butuh kader yang rela turun ke bawah, ke akar rumput, menyatu dengan rakyat dan menegakkan garis-garis ideologi partai. Saudara-saudara sekalian, kawan-kawan seperjuangan dimanapun kalian berada, rakyatku tercinta, saudara-saudara, dengan suara bulat telah memilih saya kembali sebagai ketua umum melalui Rakernas pada waktu itu yang kelima partai pada tahun 2024. Saya waktu itu senang sekali karena pesertanya yang apakah sah? Banyak orang mengatakan kenapa tidak sah? Kalau kalian PDI Perjuangan juga tidak boleh ragu, karena itu semuanya adalah tercakup dalam ADART kita. Makanya kalau tadi tidak ada pemilihan, tetapi pengukuhan akan dan memilih saya lagi. Kalau saya tanya aklamasi apa tidak? Kalau waktu itu kan Pak, masih ada Pak Hasto, itu aklamasi. Oh ya sudah, saya bilang lagi, saya terima dengan penuh rasa tanggung jawab, bukan dengan kegembiraan, tapi dengan kerenungan. Karena kepercayaan itu bukan ujian, dia adalah beban sejarah. Kepercayaan itu bukan dia adalah perintah rakyat dan amanah ideologis. Saya bukan ketua umum untuk dilayani. Saya adalah ketua umum supaya saya selalu dipercaya untuk menjaga api ideologi agar tidak padam. Karena yakin banyak orang juga punya keinginan untuk yang membuat Indonesia ini tentu mungkin punya ideologi yang berbeda yang telah diterima oleh rapat PPUPK ketika Bung Karno mempidatokan hakikat dari Pancasila. Makanya nanti semuanya juga harus baca yang namanya PPUPK. Pada waktu itu dan saya pun
boleh dikatakan bertempur karena apa? Tak ada pada waktu itu Orde Baru dicoba belokkan. Oh, yang berbicara Pancasila itu ada Pak Yani. Lalu setelah itu ada seorang profesor yang juga. Lalu saya tanya dalam diskusi saya suruh tanya kepada Pak Yani. Saya ada buktinya. Pak Yani mengatakan hanya bukan yang menjabarkan yang namanya yang disebut Pancasila pada waktu itu, dan juga dari Dr. Rajiman waktu itu ketua rapat, dari Wali Kuput yang ketua. Saya minta izin untuk ada yang ditulis dan mendapatkan dari beliau bahwa saya karena sebagai ketua itu sangat tahu otentik bahwa Pancasila dirancangkan dirumuskan oleh Bung Karno. Oleh sebab itu saya selalu dari kemarin mengatakan dan terus menerus, karena saya membawa bendera yaitu ideologi Bung Karno, Pancasila. Nah, kalau tidak cocok ya jangan masuk sini. Itu berkali-kali ikhlas saja. Kalau mau di sini harus tahu Pancasila. Kenapa? Itu harus diajarkan pada anak-anak kita. Mengapa? Karena ketika saya yang kemarin ke China, itu pun saya populerkan. Saya katakan Pancasila itu bukan milik Indonesia saja, tetapi sebenarnya Pancasila itu bisa sifatnya karena universal, dapat dipakai oleh negara-negara lain. Jadi jika saudara-saudara memberikan saya mandat, tolonglah janjilah ada diri kalian sendiri selalu jalankan instruksi saya dengan penuh kesetiaan. Kalau tidak siap kembali sekali lagi, ya lebih baik mundur secara kesatria. Jangan jadikan partai ini sebagai tempat berlindung dari kesalahan atau arena terus-menerus mencari kekuasaan pribadi dan kekayaan pribadi. Jangan diabaikan. Ingat, musuh kita bukan hanya kekuatan dari luar. Nah, seperti tadi yang saya bayangkan, kondisi global itu sekarang menurut saya tidak begitu nyaman. Karena tadi saya contohkan Iran dengan Israel. Seperti di dalam pidatonya saya juga di China, seluruh dunia harusnya mendukung Palestina yang terus-menerus merintih untuk meminta haknya, yaitu menjadi negara yang merdeka, berdaulat, sama seperti negara yang lain. Bayangkan loh, lama banget gitu yang namanya hak Palestina dapat diterima oleh para negara-negara yang lain. Musuh yang paling berbahaya justru berada selalu di dalam diri kita sendiri. Tadi saya katakan karena sudah zona nyaman, itulah kemalasan, dan ketiga kesungguhan dalam berjuang sebagai kader partai. Kita harus memastikan bahwa struktur partai tidak sekadar menjadi papan nama, tetapi hidup, hadir, dan bekerja nyata di tengah-tengah rakyat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kader-kader PDI Perjuangan yang saya cintai, hari ini kita berkumpul
dalam suasana yang diselimuti keprihatinan mendalam terhadap seperti tadi yang saya katakan kondisi global. Memang dunia tidak sedang baik-baik saja. Awan gelap kembali menggantung di langit geopolitik internasional. Peradaban tengah digoncang oleh gelombang terambusan kekuasaan, perebutan sumber daya, dan hegemoni negara-negara adidaya yang terus berusaha memaksakan kehendaknya atas nama bangsa-bangsa lain. Berarti apa? Saya ingin bertanya, maukah kita dijajah lagi? Betul. Ya makanya kerja keras. Kita tidak boleh menutup mata. Kita harus hadapi kenyataan ini dengan keberanian, kejernihan pikiran, dan hati nurani, dan keteguhan sikap. Tetap berdiri tegak sebagai kesatria, bencana apapun yang akan dihadapi. Situasi dunia saat ini berdoa, tapi saya tidak terlalu berharap bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling kita. Maka ingatlah apa yang tadi saya baru katakan, harus teguh, harus setia. Karena itu
itulah anugerah sebenarnya kepada manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teruskan. Situasi dunia saat ini dipenuhi ketegangan dan konflik yang saling satu sama lain. Perang Rusia Ukraina, saya hitung telah berlangsung lebih dari 1255 hari, menjadi ajang benturan antara NATO dan Rusia yang tentu saja ikut mengguncang ekonomi global. Ketegangan antara Israel dan Iran berpotensi seperti tadi saya katakan memicu blokade Selat Hormuz yang pada gilirannya dapat menyebabkan lonjakan harga minyak dunia. Suriah porak-poranda setelah kekuasaan Bashar al-Assad digulingkan oleh Hayat Tahrir al-Syam, kelompok radikal yang memicu perang saudara dan pembantaian etnis. Sementara negara itu kini diperebutkan oleh kekuatan regional dan global. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok mencerminkan perebutan dominasi hegemoni global yang menyebabkan kerusakan rantai pasok, perlambatan ekonomi, dan inflasi global. Ini hati-hati betul. Dampaknya seperti tadi atau kemarin saya katakan, harus betul-betul dipantau masalah perekonomian kita. Mesti selalu akan ada yang namanya laporan. Tadi yang dengan gampang saya tanyakan harga-harga kebutuhan rakyat, tanya pada ibu-ibu bagaimana kondisi yang namanya pasar. Saya mendapatkan berita kalau pasar itu banyak juga yang sudah sepi. Lalu saya tanyakan kenapa sepinya, karena ternyata mereka membawa barang-barangnya itu dengan transportasi, dan harga-harga transport itu sudah mulai juga naik. Di Asia Timur, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan serta eskalasi militer di semenanjung Korea memperbesar risiko pecahnya konflik terbuka. Bahkan Asia Tenggara pun tidak steril dari kekerasan. Mari kita lihat seperti sekarang terlihat dalam sengketa perbatasan Thailand, Kamboja yang telah menelan korban jiwa dan memaksa ribuan warga sipil mengungsi. Ini harus menjadi perhatian kita. Jangan berpikiran itu negara lain. Kita harus selalu di dalam politik, sikap kita adalah selalu berpikir cerdas, mengantisipasi situasi, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang baru-baru saja ini saya katakan. Maksud saya, kalau terjadi kita tidak bingung, kita tidak gugup, tapi sudah ada perencanaan strategis apa yang harus kita lakukan bagi daerah-daerah kita yang saya dengan bangga selalu mengatakan Indonesia adalah the biggest archipelago in the world, negara kelautan terbesar di dunia. Jadi beda sekali dengan yang namanya negara-negara di dunia manapun. Ingat itu. Sehingga kalau suatu saat terjadi transportasi macet, lalu bagaimana akan membawa bahan makanan ke pulau-pulau yang kecil-kecil? Saya pernah mengalami ketika
Pemaluku. Terjadi di sebuah pulau. Sudah hampir 10 hari kehabisan beras. Tidak ada yang mau jalan ke sana. Saya pada waktu itu ingat sekali. Lalu kebetulan saya sedang di sana. Saya dipanggil oleh Kodim. Saya pikir, waduh, kemungkinan ada apa lagi ini. Ternyata di situ sudah berkumpul penggede-penggede yang ada di situ. Minta tolong sama saya. Tolong ibu, kami tahu anak-anak ibu itu yang punya perahu berani menantang ombak, karena pada waktu ombaknya itu besar. Saya tanya kepada anak-anak, apa kata mereka? Kalau di bagian timur saya dipanggilnya mama. Mama, kami bersedia. Wah, saya bangga banget. Jadi kapal yang punya dari kita PDI dibawa oleh anak-anak akhirnya selamat dan banyak membawa bahan makanan termasuk beras ke pulau tersebut. Apa artinya itu? Itulah PDI Perjuangan. Tidak gentar menerjang badai gelombang. Aduh, bisa gitu aja takut. Yang gelap. Bayangkan ya, ini hati-hati. Tadi saya katakan Thailand, Kamboja itu dekat. Indonesia itu sahabat. Ini saya kalau pergi dari Vietnam diketahui oleh Thailand, Kamboja, langsung mereka mengatakan, Mega kan sudah dekat, tinggal nyebrang dan nyebrang. Karena apa? Orang Vietnam sangat menghormati Bung Karno. Kalau Thailand, Bung Karno bersahabat dengan Raja Bhumibol Adulyadej. Jadi saya kecipratan juga selalu disayang oleh mereka. Apalagi kalau Kamboja, dulu rajanya namanya Norodom Sihanouk. Kalau Bung Karno itu dibilang adalah gurunya. Saya waktu datang diundang oleh beliau sebagai presiden. Baru lihat saya saja sudah nangis ya. Bilang kalau papamu masih ada Mega. Waktu itu Kamboja juga sedang diliput perang dengan namanya Pol Pot. Itu ganas sekali Pol Pot. Ketika saya tanya kepada yang namanya Raja Norodom, saya manggilnya Uncle, berapa ya yang korban di sini di Kamboja? Beliau sambil nangis bilang, aduh Mega, mungkin di sekitar 2 jutaan. Pertanyaan saya menceritakan hal ini, apa toh untungnya kalau kita ini bertempur satu sama lain, sebangsa, setanah air? Coba pikirkan. Terus kalau kecilnya, apa toh perlunya hanya karena kedudukan kalian bukan gotong royong, tapi saling tikung menikung. Teman separtai itu perumpamaan kejadian kecil. Coba bayangkan. Jadi ketika yang membuat saya sangat sampai hari ini tidak mengerti kenapa ketika peristiwa yang namanya kantor partai kita itu diserbu, sampai hari ini saya berpikir hukum itu ada di mana? Karena ketika di pengadilan saya selalu mengatakan bahwa
Saya hanya ingin jawaban dari pertanyaan saya. Partai saya pada waktu itu belum PDI Perjuangan, PDI itu sah. Lalu kenapa kami sampai diserbu? Yang kita ingat peristiwa itu adalah kuda tuli, terkenalnya kuda tuli. Dan sampai hari ini kalau saya bertanya buat keadilan, masih ada 3 orang yang pada waktu itu dinyatakan hilang. Dan sampai hari ini kalau saya bertanya selalu dinyatakan belum bisa diketahui. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, tolong ingat pengorbanan para pahlawan yang tidak berpikir untung rugi. Pergilah ke taman-taman pahlawan. Seperti apa kalian bisa lihat, saya selalu mengajak anak-anak saya, cucu-cucu saya untuk mencari kalau pergi ke taman pahlawan adalah apa? Nisan yang tidak ada nama. Saya bertanya kepada pengurus di makam, mengapa tidak ada namanya? Bagaimana ibu kalau ketika ditemukan yang namanya badannya sudah hancur, tidak ada lagi nama yang dapat disebutkan? Apakah kalian sama sekali tidak punya hati nurani kalau saja di antara kalian, keluarganya, teman-temannya, mungkin suatu saat anak-anak kalian karena betul-betul sangat ingin bahwa sekali merdeka tetap merdeka, apakah kalian mau lagi dijajah? Ibu kembali bertanya. Makanya siap apapun rintangan kita bisa selesaikan. Kenapa? Itulah anugerah Allah. Setiap malam kalau saya sedang bersikir, saya sebut semua nama-nama termasuk bahasa. Saya minta kepada yang minta, bukan apa-apa, bukan keadilan yang hakiki pada orang-orang yang dibuat dari sisi hukum diperlakukan tidak adil. Banyak saudara-saudara, Pak Hasto itu hanya sebagai contoh soal saja. Oleh sebab itu, para ahli hukum, ingatlah kalian dengan Dewi Keadilan yang selalu dikatakan matanya tertutup dan ada yang namanya tempat itu untuk melihat berat atau tidaknya, tetapi selalu diusahakan supaya yang namanya untuk melihat keadilan itu tegak lurus. Apakah kalian tidak punya anak-anak, tidak punya saudara? Kalau diperlakukan seperti itu, lalu bagaimana? Di mana kalian akan mencari keadilan yang hakiki? Dengarkan seluruh rakyat Indonesia yang kucintai, kembalikan keadilan hukum itu di Republik Indonesia ini. Betul? Nah, coba bayangkan, pikirkan dah. Ayo. Makanya kenapa sih takut? Karena Satyam Eva Jayati. Ya, dan pasti keadilan itu pasti menang. Kalau saya maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat yang namanya komisi
Aduh, pemberantasan korupsi. Coba kalau sekarang modelnya kayak begini, lalu bagaimana? Coba saja pikir. Dan aneh, saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan? Coba pikirkan. Loh, saya kan pernah presiden. Coba, jadi saya tahu liku-likunya. Coba kalau kalian itu, ya kan lucu ya. Kenapa sih kok KPK itu jadi begitu? Itulah. Nah, untuk itu maka hati-hati, karena ketegangan geopolitik yang tak menentu dan mengancam stabilitas global, selalu dampaknya itu lari kemana-mana dan bisa saja termasuk Indonesia. Tadi kalau setelah hormon saya bilang minyak, coba kalau nanti minyak naik, Pak, saya suka bingungnya gini, Pak, kalau naik gimana ya? Terlalu banyak mobil mogok, motor mogok, lah karena nggak bisa beli lagi, mana Pak Ahok? Nah itu pikirin Pak Ahok. Coba ya biar udah nggak ada di Pertamina. Nah ini dalam pertemuan internasional yang saya hadiri baru-baru ini, namanya Global Civilization Dialogue Ministerial Meeting yang diselenggarakan pada tanggal 10-11 Juli 2025 di Beijing, Tiongkok. Saya menyaksikan langsung bagaimana dunia ini sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Situasi internasional hari ini tidak lagi stabil, bahkan bisa dikatakan berada di tengah arus besar pergeseran kekuatan global. Di forum tersebut, para pemimpin dan cendekiawan dari berbagai bangsa menegaskan bahwa yang hadir itu 144 negara. Jadi anggota yang datang itu sekitar 600-an. Nah, saya mendapat kehormatan penuh Presiden Megawati, pidatonya nomor 1. Lah coba pikir, saya tuh suka kalau lihat gininya, dia gila. Kalau orang lain aja minta saya pidato nomor 1. Nah kalian nih pengasih aja ada nakal-nakalnya itu loh. Kok nggak kapok-kapok ya? Ayo otokritik lah. Kalau terus gini ya saya kan ya capek. Nah itu yang saya pidatokan apa? Ya Pancasila. Lalu pidato Bung Karno, to build the world anew, itu di PBB loh. Wah, terus ternyata Pak, 2 hari setelah saya pulang, bukan saya ini mau nyombong-nyombongkan diri, bukan, sangat suka, begitu besar apresiasi, bukan buat saya kok, saya ngomong itu buat Indonesia kok. Lah ya memangnya nggak ada orang yang terus bunyi-bunyi aja, ya kan mesti ada orang yang pidato dong. Nah itu langsung minta pidato saya diizinkan untuk dimasukkan ke sebuah majalah mereka dan akan disebarkan. Dan nah ini yang saya senang, di seluruh Tiongkok, dan harus, nah ini loh, di Tiongkok tuh yang saya lihat enaknya, yang namanya pemerintahannya itu ditaati, dan harus pidato itu dibaca. Nah coba
dan blok-blok kekuatan bermunculan. Ada namanya unilateralisme dan proteksionisme kembali menguat. Nah ini unilateralisme itu begini, beberapa negara kuat itu bersatu. Nah itu namanya unilateralisme. Terus dianya tutup, itu protek, namanya sionisme. Kembali menguat. Perkembangan ekonomi global mengalami berbagai guncangan. Kesenjangan teknologi dan digital semakin melebar, serta krisis perubahan iklim semakin serius. Nah, masalah teknologi dan digital ini semakin nanti dari PDI Perjuangan, ibu-ibu, ayo semua dengarkan. Sudah ada sebuah penelitian akibat anak-anak itu sudah disuguhi gadget, jadi suruh duduk baik-baik, mau lihat apa aja ada. Terus ternyata kecenderungannya itu menjadi asosial, tidak mau bergaul, tidak bisa berkata-kata dengan baik. Nah ini bagaimana? Makanya nanti saya akan buat sebuah pertemuan kesemuanya ibu-ibu untuk memikirkan ini. Menurut saya kearifan lokal kita tuh menurut saya lebih baik. Zaman saya kecil anak presiden, tapi bapak ibu saya sama sekali tidak melarang kalau saya mau lagi kebun rame-rame, tidak ada larangan, menyehatkan, bergaul. Nah kalau sekarang begitu bagaimana? Di dalam kurikulum sekolah nanti itu kalau di DPR, di DPR itu mesti ditanyakan. Kalau dulu anak-anak itu mulai dari SD sudah suruh ke depan, terus mulai cerita, terus orang cerita kodok, cerita apa. Sekarang kan tidak, sehingga mulutnya itu sepertinya menjadi kaku dan tidak bisa merangkaikan kata-kata. Mengapa ini harus saya sampaikan? Jangan lupa mereka adalah generasi kita, mereka adalah juga generasi Indonesia. Kalau menurut saya perlu adanya pemikiran-pemikiran yang betul-betul substansial. Bagaimana caranya? Kalau hanya berpegang kepadanya bantuan teknologi saja, padahal kalau menurut saya kearifan, kebijaksanaan, kepintaran semua diberi Allah di otak kita yang hanya ada di sini, tidak ada di mana-mana. Nah, krisis iklim, saya ini sebetulnya terus terang keributan, tapi belum bisa saya jalankan karena Paus Fransiskus sebetulnya memberikan saya sebuah amanah untuk membangun sebuah sekolah bagi anak-anak cacat, bagi anak-anak miskin, bagi orang-orang disabilitas dan lain sebagainya. Tapi karena beliau langsung, itu pertemuan terakhir ketika beliau memberikan pesan kepada saya, tapi saya belum bisa melaksanakan karena menunggu izin dari Paus Leo, Paus berikutnya, apakah masih diizinkan untuk membuat yang diinginkan oleh
Paus Fransiskus. Di forum internasional itu, saya berdiri dengan keyakinan bahwa kekuatan sejati bukan pada senjata atau ekonomi, tetapi pada nilai dan moral. Oleh sebab itu, tolonglah kearifan lokal dari daerah-daerah itu jangan dirusak, jangan disembunyikan. Boleh mengikuti modernisasi, tapi jangan lupa budaya dan senimu yang luar biasa menurut saya indahnya. Orang Barat justru suka sekali kalau ngomong sama saya itu mengagung-agungkan yang namanya seni budayanya Indonesia itu. Very very amazing, Mega. Ya iyalah dalam pikiran saya. Nah artinya dia saja bisa mengagumi. Nah kita yang punya seperti itu si kuno, itu kuno. Ibu-ibu sering mendesak-desak anaknya, mesti kamu tahu. Boleh kalau itu mau bahasa Inggris, Kasistus, Perancis, Jerman, segala Kasistus, tapi jangan tinggalkan dong budaya kita. Nanti rusak, kita tidak ada apa ya, jangkar itu benar ya, jangkar kalau perahu kan apa namanya itu, jangkar toh. Nah ya, kebayang nggak kalau nggak ada jangkar kan kemana-mana larinya. Nah jangkar itulah budaya dan kearifan lokal kita. Dan sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam sejarah dunia yang sedang ditulis ulang. Ya loh, tapi kalau kita anak-anak sudah tidak mau tahu sejarahnya yang benar bagaimana, kalian saja yang mungkin saya lihat usia antara 55-an itu tidak mau tahu seperti apa kita merdeka karena apa, lalu bagaimana lamanya perjuangan itu. Karena banyak loh anak muda, kalau saya ketemu mencoba mau tahu kadar kebangsaannya, saya nanya begini, ini Dik atau Mas, kamu tahu nggak sejarah bangsa? Nggak tahu kok. Apa nggak kepingin tahu ya? Untuk apa Bu? Nggak kaget kok saya. Kok untuk apa? Oh nggak mau tahu ya? Orang udah merdeka ya udah Bu, merdeka aja. Wow, anak siapa ini? Aku suka mikir gitu. Aku bilang gile, tapi berani ngomong, tapi omongannya nggak berdasar. Kayak apa? Nah ini yang terang itu kan lagi bilang ini berat, mesti pergi gitu toh. Iya. Nah saya nih bilang, saya nanya, apa terang itu juga ini orang asli Amerika. Orang saya tanya, dia dari Jerman masuk ke Amerika. Jadi jangan mikir dia bukan imigran, dia sama-sama imigran. Tahu di Amerika yang namanya aslinya tuh apa namanya? Nah, yang asli kan semuanya dipunahkan. Waktu abad berapa ya? Kalau nggak salah mulai 16. Oleh sebab itu Indonesia tidak boleh buta, tidak boleh bisu, dan tidak boleh berpangku tangan. Jadi kita harus aktif membangun tata dunia baru yang lebih adil dan damai.
kita harus tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif, bebas dari blok kekuasaan manapun, namun aktif memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Sebagaimana Bung Karno tegaskan dalam pidato To Build the World Anew. To Build the World ini sudah dijadikan oleh UNESCO menjadi Heritage of the World. Artinya di dunia ini boleh dibaca siapapun, dijalankan juga. Kami berusaha membangun suatu dunia di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai. Kami berusaha membangun suatu dunia di mana terdapat keadilan dan kemakmuran untuk semua orang. Nah, itu makanya tadi saya akan mikir, ini diri tahu yang KPU itu. Kami berusaha membangun suatu dunia di mana kemanusiaan dapat mencapai kejayaannya yang penuh. Nah, itu kan peri kemanusiaan. Kita punya loh, mestinya bangga. Semangat itu, semangat membangun dunia yang adil dan beradab, tidak bisa lahir dari bangsa yang lemah. Loh, kenapa ibu mintanya kamu teguh, kamu berani dan bercerai-berai? Ya, hanya bisa diwujudkan oleh bangsa yang bersatu, disiplin, dan selalu teguh membela kebenaran. Dalam forum itu pula saya menyerukan kemerdekaan Palestina yang sampai hari ini masih berjuang untuk hak dasarnya sebagai sebuah bangsa merdeka dan berdaulat. Merdeka! Nah, itu artinya kasihan apa enggak anak-anaknya pada meninggal karena dibom yang membawa makanan dan lain sebagainya. Masa itu namanya kan naluriah jahiliyah. Kebayang Honda ya, saya nggak terbayang ini. Kawan-kawan seperjuangan, saudara-saudara sekalian, di penghujung pidato politik ini, saya menegaskan satu hal yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa ini saya ulangi untuk terus diingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi loh, jangan kalian berubah-ubah. Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan. Sebab bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas
PDI Perjuangan dalam wajah demokrasi Indonesia yang susah payah telah kita laksanakan yang dengan nama reformasi sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional, dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat. Sejarah telah membuktikan hanya dengan persatuan, disiplin, dan keberanian membela kebenaran bangsa ini merdeka, merdeka, merdeka. Bangsa ini berdiri tegak dan rakyatnya dengan dada diangkat berdaulat di tanah airnya sendiri. Makanya mengapa saya selalu mengatakan, karena seakan-akan di dalam suasana hukum di Indonesia ini sepertinya kita ini bukanlah warga yang sah. Loh enak selalu kayaknya mau diminta-minta. Kebenaran yang kita perjuangkan bukan untuk kepentingan golongan, bukan untuk kepentingan kekuasaan semata, tetapi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar petani, nelayan, buruh, guru, anak-anak miskin, dan bangsa dapat dengan tegak hidup dengan bermartabat. Saya mengajak seluruh kader PDI Perjuangan, mari kita bergerak dalam satu rampak barisan. Mari kita satukan langkah, satukan suara, satukan hati. Mari kita menangkan kebenaran dengan keberanian, karena keberanian pasti menang. Kepada Bung Karno, izinkan kami berjanji di Kongres 6 ini kami akan terus setia pada Pancasila, pada Trisakti yang akan kami wujudkan melalui pola pembangunan nasional semesta berencana, dan pada kebenaran yang selalu Engkau ajarkan demi terwujudnya Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Dengan ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berakhirnya pidato saya ini, maka dengan resmi Kongres ke-6 PDI Perjuangan secara resmi saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh utusan yang hadir dari segenap penjuru tanah air. Kembalilah daerah masing-masing dengan tertib, penuh kehormatan, dan bawalah api semangat Kongres ini pada seluruh rakyat, para simpatisan dan kader partai. Saya juga menyampaikan penghargaan mendalam kepada seluruh kader partai di pelosok bumi Nusantara yang terus berjuang tanpa kenal lelah, kepada Satgas Pecalang yang dengan baik selalu menjaga keamanan dan ketertiban, kepada pihak dari Nusa Convention Center yang telah memberikan dukungan penuh, masyarakat Bali yang selalu dengan tulus menyambut kita, serta seluruh pihak yang memungkinkan kongres ini terselenggara dengan baik, hikmat, dan penuh makna. Saudara-saudara sekalian, dari Bali, tanah peradaban Nusantara, kita mengirimkan pesan kepada seluruh Indonesia dan dunia. Hei dunia, PDI Perjuangan